Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat, negara kuat. Bertemu lagi dengan saya Rahmat Patansi di pembelajaran kelas 9 tentang menelaah teks diskusi. Kita masih melanjutkan materi pada pembahasan yang lalu ya. Untuk menelaah teks diskusi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Antara lainnya pendahuluan, gagasan utama, bukti dan alasan pendukung satu sudut pandang. Gagasan utama, bukti dan alasan pendukung satu sudut pandang sama ya. Gagasan utama, sudut pandang lain, alasan dan bukti pendukung sudut pandang lain, dan kesimpulan. Nah, maksud dari sini, dari daur ulang ini, tapi sebelum kita masuk pada penjelasan, saya menginginkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Ya, lanjut ya. Materi ini untuk kelas 9 ya. Tingkatan MTS dan SMP juga mungkin bisa. Pendahuluan ini hal yang mendahului atau yang menjadi sebuah pengantar untuk memasuki gagasan utama. Setiap hari kita diingatkan agar kita lebih peduli terhadap lingkungan kita, namun ternyata tidak mudah untuk peduli terhadap lingkungan atau bergaya hidup hijau atau sebenarnya mudah. Gagasan utama, pemerintah pusat dan daerah sejak beberapa tahun lalu mencoba agar masyarakat lebih mudah bergaya hidup hijau. Gagasan utama ditandai dengan huruf warna hitam, dan bukti dan alasan pendukung satu sudut pandang ditandai dengan huruf yang berwarna biru. Ini guna untuk kalian mudah untuk melihat dan memahami ya. Setelah gagasan utama, kita harus menyertai bukti. Bukti ini bukti yang mendukung tentang penyampaian atau statement kita pada gagasan utama ini. Dipahami ya. Mereka menyediakan tong sampah. Nah, bukti sudah disediakan tong sampah atau tempat-tempat sampah ya, dengan bergaya hidup sehat yang diinginkan oleh pemerintah ya. Ini buktinya. Bukti dan alasan yang mendukung untuk gagasan utama. Yang kedua masih sama ya. Yang birunya, warna birunya adalah bukti dan alasan pendukung satu sudut pandang. Nah, pada bagian ini gagasan utama sudut pandang lain. Jadi gagasan utama pada sudut pandang lain ini maksudnya gagasan utama yang diambil dari lain pihak. Namun di lain pihak, di banyak tempat orang-orang menganggap gagasan daur ulang itu membuang-buang waktu mereka. Artinya sudut pandang dari lain ini artinya perbandingan, sebuah perbandingan yang kita ambil untuk menambah gagasan kita, biar gagasan kita itu lebih baik karena memiliki sebuah perbandingan. Sama juga ya, untuk yang biru ini adalah alasan dan bukti pendukung sudut pandang lain. Bisa dilihat kan? Ini ya, bisa dilihat. Setelah itu masuk pada bagian simpulan. Setelah sekian banyak tadi yang kita uraikan, kita simpulkan. Daur ulang tidaklah sulit jika kita memikirkan serius tentang manfaatnya. Jadi, fungsi dari kesimpulan ini agar orang-orang ketika melihat gagasan-gagasan yang kita sampaikan atau tulisan-tulisan yang kita sampaikan, itu pada ujung-ujungnya mereka akan melihat kira-kira kesimpulan dari materi ini apa ya, kira-kira kesimpulan dari pembahasan ini apa, itu yang akan ditanya-tanya.
Adapun bagian berikut tentang pertanyaan telaah. Jadi ini adalah sebuah pertanyaan. Selain judul di atas, coba buat judul lain yang lebih menarik menurutmu. Nah, di sini diperintahkan kalian untuk mengerjakan sebuah tugas ya. Tapi di sini saya tidak akan meminta kalian untuk mengerjakan sebuah tugas. Jika kalian ingin mengerjakan sebuah tugas ini, silakan. Dan saya juga akan membantu. Jika kalian ingin, ajukan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar ya. Menelaah teks diskusi. Nah, jika tadi model 1 ini teks diskusi model 2. Masih sama ya, pendahuluan, gagasan utama. Bisa dibaca ya. Kalau terlalu cepat yang saya scroll, silakan kalian pause agar kalian bisa membacanya. Jika tadi tentang teks 1, ini teks 2 ya, masih sama juga. Pertanyaan juga masih sama. Nah, menelaah bahasa teks diskusi. Penggunaan bahasa yang efektif sangat penting dalam teks untuk tujuan persuasif, khususnya diskusi. Nah, efektif di sini jadi bahasa yang secara umum ya, yang mudah dan yang mudah dimengerti dan dipahami oleh orang luas. Audiens, apakah bahasa yang kamu gunakan dapat meyakinkan pembaca atau pendengar? Nah, audiens ini itu pembaca ataupun pendengar. Jadi apakah bahasa yang kita gunakan dapat meyakinkan si pembaca ataupun si pendengar? Nah, bahasa ini sangat penting karena bahasanya sifatnya mempengaruhi. Dengan bahasa kita bisa mempengaruhi seseorang yang tadinya berkata tidak bisa menjadi mengatakan iya. Tergantung bahasa yang kita lontarkan ataupun yang kita keluarkan ataupun yang kita sampaikan kepada mereka, agar tadinya mereka mengatakan tidak bisa berubah menjadi iya. Itu adalah hebatnya dari bahasa, karena bahasa itu sendiri sifatnya adalah mempengaruhi. Berikut gagasan. Nah, apakah kata-kata yang kamu gunakan mampu menjelaskan dan menghubungkan gagasan ataupun argumen serta alasan? Nah, apakah kata-kata, lagi-lagi bahasa ya, apakah kata-kata yang digunakan itu mampu melakukan satu penghubung antara gagasan dan argumen serta alasan? Jadi kita harus menggunakan kata-kata yang mampu menjembatani atau menghubungkan ya. Sarana persuasif. Apakah jelas gambaran posisi ataupun pendapat penulis dan mencoba meyakinkan pembaca atau pendengar? Kosakata. Apakah kosakata yang kamu gunakan sesuai dengan topik dan konteks tugas? Nah, maksudnya kosakata ini adalah pilihan kata ya. Apakah kata yang kita gunakan sudah tepat, sudah sesuai dengan konteks? Jadi kita harus memilih kosakata yang tepat dan sesuai dengan pembahasan ataupun konteks yang ada. Jangan sampai kita menggunakan kata-kata yang di luar dari topik ataupun konteks. Kohesi. Apakah kamu menggunakan dengan tepat kata rujukan, kata ganti? Kata ganti ini biasa merujuk pada kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Konjungsi ini konjungsi temporal dan konjungsi-konjungsi lain juga ada. Dan kata hubung dalam kalimat dan paragraf. Secara khusus untuk menunjang keberhasilan kita meyakinkan orang lain, maka perlu diperhatikan ciri-ciri kebahasan yang bisa digunakan dalam teks diskusi. Yang pertama, kalimat yang digunakan dalam teks diskusi yang menunjukkan waktu sekarang, karena biasanya berbicara tentang permasalahan aktual. Kata-kata yang digunakan yang menunjukkan waktu kini, jadi waktu sekarang ya. Berikut kata yang mewakili pikiran.
dan perasaan membawa emosi dari pandangan penulis, misalnya percaya, yakin, pikir, rasa, suka, kagum, senang, terkejut, ragu, harap. Kata emotif melibatkan pikiran pembaca, seakan pembaca melihat persoalan seperti yang kita pikirkan. Unik, liar, buas, berharga, istimewa, ganas, kumal, dan lainnya ya. Bahasa evaluatif, jadi bisa dilihat dan dibaca ya. Ini merupakan argumen dan bukti pendukung ya. Berikut, derajat kepastian juga dikenal sebagai modalitas. Pasti dengan pernyataanmu sendiri. Apakah kamu ingin membuat orang setuju dengan pendapatmu? Misalnya, dapat, akan, mesti, seharusnya. Ini adalah contoh-contoh penggunaan kata ya, derajat kepastian. Konjungsi dan penanda kohesi dan koherensi. Silakan dibaca. Nah, konjungsi atau kata sambung berfungsi untuk menghubungkan dua pikiran atau dua pengertian kata seperti dan, kalau, atau. Jadi ini seperti menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain, kata satu dengan kata yang lain. Contoh, saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara dan saya merupakan anak tertua. Nah, berarti di situ kata hubung menggunakan kata hubung dan. Sini menandai hubungan setara ya. Dan itu menandakan hubungan setara ataupun penambahan. Atau menandai hubungan pemilihan. Jadi ada pilihan. Kamu mau pilih yang mana? Yang 1 atau 2? Nah, contoh ya. Tetapi menandai hubungan pertentangan atau perlawanan. Berikut pembagian konjungsi ya. Waktu, syarat, pengandaian, tujuan, kohensif. Silakan dilihat ya. Ini pembagian konjungsi berdasarkan waktu, syarat. Ini hanya kata-katanya saja ya. Tak perlu lagi saya jelaskan dan berikan contoh berupa kalimat, karena saya yakin Anda sudah memahami dan mengerti tentang konjungsi pembagian ini ya. Pemiripan, penyebaban, ini sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dipahami ya? Kohesi dan koherensi. Nah, ini contoh. Pak Ali pergi ke pasar baru. Pak Ali naik bus Metro Mini. Bu Tahir membeli sepatu baru karena ada pajak impor. Harga mobil rakitan dalam negeri juga ikut naik. Mobil yang dibeli Parwati harganya 150 juta rupiah. Kohesi itu makna yang seperti ini ya, kohesi dan koherensi. Hubungan kalimat dalam paragraf 1 tidak ada perpautan bentuk. Nah, tidak ada kohesi. Ini ya, kalimat 1 ini ya, tidak ada kohesi. Karena di sini langsung disambung dengan Bu Tahir. Jadi tidak ada kepaduan ya. Pada contoh kedua terlihat perpautan bentuk kalimat pertama tentang Pak Ali pergi kemana dengan apa, kalimat kedua tentang tujuan pergi, kalimat ketiga dan berikutnya bercerita tentang sepatu akan dibeli. Berarti ini yang di atas ini adalah kohesi karena tidak ada perpautan, yang di bawahnya yang kedua adalah koherensi karena ada perpautan. Selaras ya, artinya selaras. Nah, silakan dibaca yang ketiga ini. Kohesi pada contoh ketiga terlihat sempurna. Ada kata yang memautkan antara kalimat berikut. Mobil baru warna biru, muda sekarang ini, jalan-jalan, surga-surga, neraka.
Dengan bantuan pemerintah, pejabat itu membeli mobil baru. Mobil itu berwarna biru. Biru muda menjadi warna idaman kaum muda. Kaum muda sekarang. Sekarang ini teknologi banyak mengubah keadaan dalam waktu singkat. Yaitu contohnya ya. Apakah kamu menangkap makna paragraf tersebut? Sulit bukan? Karena memang tidak ada perpautan makna. Kumpulan kalimat ini bukan teks wacana. Paham ya? Nah, kalian juga harus memahami tentang penggunaan konjungsi agar teks yang kalian susun memiliki kohesi dan koherensi yang baik. Jadi, agar teks yang kalian susun itu memiliki keselarasan, kesinambungan ya antara kalimat satu dengan kalimat yang lain agar saling berhubung dan tidak campur aduk. Dipahami ya? Nah, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa tuliskan nama Anda di kolom komentar agar saya mengetahui kalian sudah melihat video ini sampai dengan selesai, dan setidaknya kalian memiliki sedikit ilmu pengetahuan, dan semoga insya Allah ilmu yang kalian dapatkan pada pertemuan kali ini berguna dan bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.